Ya, terima kasih. Jadi semua, saudara semua, Bapak Ibrahim, terima kasih banyak, Bapak Dewan yang sudah samping itu, Ibu Dewan, Pak Kapolres. Ya. Jadi memang kemarin dong RDP kita sengaja kebetulan ada di Jakarta, di David. Jadi memang yang kemarin saudara perempuan sampaikan tidak segera mungkin untuk melaksanakan. Dan memang itu dengan cara kita sudah sediakan. Cuma ini butuh waktu. Mau pemerintah ini kan tidak semata-mata langsung cabut di kantong langsung kasih. Itu penanggaran sudah jadi. Saya tidak sayangkan dengan RDP kemarin tidak ada penjelasan sedemikian. Itu memang minta maaf ya penjelasan. Jadi penanggaran untuk kompensasi ganti rugi itu sudah disediakan. Apa yang sudah dikerjakan itu akan dikembalikan. Yang berikut menyangkut hilangnya pekerjaan. Ini kita sudah semua sama-sama remuk sama-sama. Lalu bagaimana keluarga-keluarga terdampak ini yang harusnya kehilangan pekerjaan harus digantikan. Begitu Om Ibrahim. Begitu kan? Ya. Jadi ada berapa dinas itu sekalian, dinas hidup, dinas perikanan. Kemarin kita juga rapat dengan Ibu Ketua, dengan teman-teman UKP untuk bicarakan semuanya ini tentang hal-hal terdampak ini. Bagaimana kehilangan pekerjaan, apa solusi dari pemerintah untuk mengatasi itu. Ya, jadi kita sudah dapat solusi sebenarnya. Cuma ini tinggal tindak lanjuti. Jadi kalau keluarga terdampak itu tinggal memilih. Kita sudah sediakan. Kita punya investor perikanan di sini ada berapa puluh banyak. Itu bisa menampung 40 kekal punya kerjaan. Ini kita sudah menyurat. Satu cold storage, 2-3 orang. Ini sudah sedia. Jika bersedia langsung dipekerjakan. Yang ibu-ibu yang terdampak, ya itu kita sedia di hidup itu kerjakan sebagai penyakit jalan, sebagai pengganti. Ini tinggal pilih, mau pilih yang mana? Apa yang sudah dilaksanakan kita ganti, kita bayar langsung dengan kita pengalihan untuk pekerjaan-pekerjaan. Ini kita harus hentikan. Bapak Ibrahim saya yang haru kan? Nah, kalau kita tidak punya kecintaan tentara baru, kita biarkan apa yang salah ini jalan terus. Mungkin dengar beta kampanye dulu kan di Bali Pantai. Mungkin ada yang bisa ini. Mau pilih saya dan tidak pilih saya pun saya hentikan. Kalau kalian semua cinta Aru dan apa yang kalian lakukan ini sebenarnya pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang berat, yang melelahkan, tidak sesuai dengan upah yang kalian terima atau harga yang dibayar. Itu tidak sesuai. Itu pekerjaan yang berat. Yang karena kalian sudah pengetahuannya mungkin dan kesempatan tidak ada pilihan untuk bekerja bareng lagi. Akhirnya terjun di situ. Tapi pekerjaan yang kalian lakukan menambang batu sekarang sampai menyelam dengan harga 300.000 per kubik itu pekerjaan yang paling berat. Kalau dihargai 3 juta satu kubik pun masih kurang. Nah ini karena kita secara ekonomis tidak paham tentang ini, tenaga yang kita keluarkan tidak sebanding. Tetapi kita dengan kerelaan karena ketidakpaksaan kita melaksanakan itu terus. Kalau kita tidak punya peduli hari ini, tidak peduli dengan kalian, untuk apa? Kita turun terus untuk sosialisasi, untuk apa? Lah biarkan semua yang salah ini jalan terus saja. Kan kita juga secara politik lebih baik kita nyaman-nyaman kan? Nyaman ke sini. Kalau secara politik, ya tidak usah berbenturan dengan kalian semua, tidak usah. Tidak usah lah, semua berjalan saja yang salah itu. Yang puluhan tahun jalan salah, mau tenggelam dobo urusan masa depan anak-anak yang tertahu mau mencari bagaimana besok, tidak usah pusing. Yang penting bilang sampai kapan kita menambang batu? Sampai kapan kita bergantung kepada galian batu? Mungkin 1 tahun depan batu setidaknya lagi. Mungkin tahun depan.
Pantai Marbali itu sudah rata kan? Itu tidak ada lagi. Sampai kapan kita harus bergantung di hal itu? Kalau kita hari jadi bupati yang malas tahu, cuek, lalu barang yang salah, tidak berguna dan segala cuek, sudah jalan. Tidak usah bersinggungan. Kalau kita harus korbankan kemurah semua bilang bikin korban, tidak usah, jalan aja, silakan. Jalan aja biasa, jalan. Tapi kita peduli. Kita turun berapa kali kasihan di sana. Di Marbali Pantai kita turun sampai terakhir. Itu anak-anak usia sekolah itu tidak sekolah. Yang nyebut anak-anak usia sekolah tidak sekolah. Karena apa? Penghasilan kalian sudah tanya, tidak sampai 1 juta per bulan. Sudah kerja setengah mati, datang tumpuk batu belum tentu laku. Biaya hidup terus jalan. Dan anak-anak sekolah mau sekolah SD saja tidak bisa, SMP tidak bisa. Kemarin Dinas Pendidikan langsung turun lapangan. Jadi jangan sampai bilang kuliah. SD, SMP tidak kuliah, sekolah di sana. Di Marbali Pantai. Kenapa? Kehidupan susah. Kalau kita jadi pemerintah daerah membiarkan saja seperti itu, lalu kalian tetap susah. Kalau kita sebelum itu untuk apa dia turun terus di sana itu? Untuk apa dia panggil kalian semua itu? Kita lagi berpikir cari solusi, tapi bukan waktu hari ini besok hari ini jadi. Ini supaya kalian tahu juga niat baik kita semua. Pak Ibrahim sayang Arul kan? Sayang Arul. Sayang Arul berarti sayang ada cucu. Bahwa orang Arul itu bergantung hidup kepada laut. Lalu kebiasaan ini terus jalan, bagaimana anak cucu kita bisa hidup? Kita yang bangga tentang laut kita yang kaya itu percuma. Ini soal mindset berpikir kita yang harus dirubah. Pasti ada solusi, tidak pasti ada solusi. Kita orang Arab kan tidak pernah jual batu pasir kan? Cuma ini kan keterpaksaan. Karena ketiadaan pekerjaan, lowongan pekerjaan. Ini kita mau memulai sesuatu yang baru, supaya sampai di sini. Sampai kapan? Kemarin kita dengan semua anggota DPR. Sampai kapan kita harus hentikan yang hal dulu? Sampai kapan? Kalau secara politik, ya sudah jalan, semua jalan aja, tidak apa-apa. Supaya jangan bersinggungan kan? Kalian juga tidak perlu demo, tidak perlu segala macam, tidak perlu, jalan aja, jalan aja. Nanti dampaknya seperti apa? Nanti kita urus. Bupati berikut mau urus tinggal situ. Istilah. Kan nyaman-nyaman tuh, kalau mau cari nyaman, mau cari nyaman kayak pemerintah lalu, ya sudah nyaman-nyaman aja jalan. Tidak usah bersinggungan. Kita datang cari solusi sama-sama supaya kalian itu mendapat solusi terakhir. Jadi silakan dari semua keluarga terdampak memilih kerja di pemerintah. Kita punya lahan Pemda 45 hektar ini, kita akan bikin KSO supaya yang laki-laki mau kerja di mobil sampah boleh, mau kerja di taman ini boleh, nanti dibiayai untuk jaga ketemu lingkungan ini. Yang ibu-ibu mau kerja di sapu jalan boleh, mau kerja di cold store boleh, tinggal pilih. Dengan upah mungkin lebih bagus daripada kerja lebih ringan dan upahnya lebih baik daripada tidak membantu. Paling maksimal 1 juta 1 bulan. Kalau mereka punya penghasilan lebih, tidak mungkin anaknya terlambat tidak sekolah. Dan kita sudah diskusi banyak dengan mereka. Pak Bupati, kita bagaimana ke sekolah anak? Di uang mobil saja tidak bisa. Dan kita mau jaga yang kecil, kita mau tumbuh batu, kita mau jaga anak yang di sekolah SMP. Seperti ini. Menyangkut mobil
mobil kalian, bukan penambang. Mobil itu bukan dikhususkan untuk angkat batu, angkat pasir. Kalian itu penjual jasa. Kita berusaha kabupaten ini supaya ekonomi jalan, supaya ada aktivitas masyarakat yang kalian punya pengusaha. Tapi kalau semua kita fokus ke sana, bagaimana jadinya? Menyangkut tambang di belakang Wamar itu, saya sudah sampaikan ke semua penambang batu. Kalau yang masih mau profesi, mau tambang batu, lahan sana saya sediakan. Dulu pernah dengar, lahan belakang Wamar itu silakan. Itu lokasi yang disediakan pemerintah. Saya pribadi saya relakan tempat saya digali. Sudah sampaikan, kalau masih tetap profesi, yang mau menginginkan untuk gali batu tetap silakan anda ke sana. Buat pribadi tidak apa-apa. Sudah sampaikan, kalian masih mau seperti itu. Silakan gali batu di area tambang milik pribadi, gali tidak apa-apa. Dan tahun ini kita akan buka lahan baru, jalan baru dari belakang Wamar menuju Dokong Bali. Kepala Desa Durjela, Tuan Tanah Durjela, beta sudah panggil ke sini. Sediakan jalan baru 50 hektar tanah untuk masyarakat kita supaya kita mengurai orang yang bangun di tengah-tengah wakat dalam wakat sana. Sudah pindah ke mereka. Supaya siapapun orang Arab di sini yang mau bikin tanah, karena dapat kejadian di sana. Karena aku bangun rumah di sini, pas ketemu orang negara parah di sana. Semua jawab begini, Pak Bupati, kita tidak punya keinginan tinggal dalam wakat BPC ini. Berjalan susah, mesti air pasang, ketemu si guling ke jalan. Tapi apa kita tidak punya uang untuk apa bangun rumah di sampah kering? Tujuan pemerintah bangun jalan itu untuk mengurai kepadatan kota. Hari ini kita bangun jalan baru ini kita 50 hektar. Sediakan tanah bagi masyarakat yang tidak mampu mau bangun rumah, pemerintah sediakan. Dan di situ karena ada gusuran, ada gunung-gunung batu di belakang Wamar sana. Silakan yang mau profesi gali batu, silakan di sana. Silakan. Kalau mau tidak mau kerja di cold storage, mau kerja di pemerintah, mau tetap dengan profesi gali batu, di sana lebih gampang, lebih mudah, kalian tidak menyelam, lebih gampang. Silakan. Kalau mau tetap untuk penggalian batu. Jadi bukan kita diskriminatif, bukan. Kampanye barang ini kita dari 2010 kampanye tentang pelarangan ini, tentang metode-metode pelaksanaan supaya mengurai tentang penggunaan pasir laut itu. Karena sekarang itu lihat sampai di sana itu Tanjung Lampu, semua talut sudah turun itu permukaan tanah. Infrastruktur yang ada semua sudah turun. Mempertahankan dengan kondisi efisiensi ini tidak mungkin bisa. Nah, kita berusaha dinas lingkungan hidup, semua dinas damkar, supaya potong bambu kita selamatkan talut-talut yang ada supaya jangan terjadi abrasi dan sedimen dari darat itu terus terguras. Itu kerja gotong royong. Hari ini masih potong bambu terus. Untuk bagaimana bisa selamatkan pantai-pantai yang ada dengan ketiadaan itu. Upaya. Karena setiap tahun itu ribuan kubik pasir dan setiap tahun itu penurunan. Masalah pembangunan di sini, kalau hentikan semua dulu pembangunan. Mau masjid, mau gereja, hentikan. Gereja dan masjid itu tanggung jawab untuk jaga lingkungan ini. Jadi hentikan. Sampai kita cari solusi. Daripada kita sama-sama turut merusak dan kita sampai kapan. Supaya ini semua jadi perhatian, supaya kita semua ada solusi. Harus ada solusi. Saya bilang tadi, kalau secara politik mau nyaman-nyaman, supaya jangan dong marah beta, dong maki beta, dong sumpah yang ada bilang mau sumpah, tanam nama di kuburan silakan. Tapi Tuhan tahu untuk kebaikan siapa. Untuk bukan kebaikan semua, biar terpenuhi. Lah mau cari popularitas, lah sudah, jangan nyaman. Silakan. Tapi kita dipilih, kalian pilih kita untuk cari solusi kan, untuk hidup dan lingkungan dan kelangsungan hidup semua orang ya. Jadi kita bilang beta ini bukan monster lalu, betul tidak sampai? Kalau lihat kalian hidup seperti begini itu, kita bukan monster.
lalu membiarkan hal yang salah, hal yang merugikan kalian. Kan kalau ada yang menghasut kalian tentang hal ini, itu orang paling berdosa itu. Jangan dipikir baik. Mungkin punya kepentingan tertentu, yang untuk hanya kepentingan tertentu. Lalu mempertahankan apa yang salah, lalu jalan saja. Lalu merasa, oh ini bagus. Jadi bukan diskriminatif lalu kita bilang ini ilegal atau tidak ilegal. Kalau ilegal, lapor polisi pasti dapat tangkap. Pasti ditangkap. Jadi bagaimana kita bisa stop hal ini? Sama-sama itu kita pikirkan. Mungkin sudah lihat di Tanjung Lampu sana, sudah merubuh. Di Marbali sudah rubuh. Jalan di Dorjela sudah putus. Dan hari ini pemerintah tidak punya anggaran lagi untuk memperbaiki, mempertahankan pendidikan. Nah, kita semua gotong royong sudah menyurati desa Dorjela, Wangel, Marbali hari ini. Semua turut serta partisipasi gotong royong, potong bambu, tanggungan 3 kampung semua, dinas lingkungan, dinas semua ini kita sudah menyurati supaya semua punya tanggungan. Hari Kamis Jumat kita gotong royong lagi. Kalau kemarin dinas lingkungan hidup atau itu yang metodenya salah, kita potong bambu, jalan terus. Nanti kita pakai alat untuk tanam bambu supaya bisa lindungi. Kalau tidak yang ada sana itu bisa habis lagi. Nah, ini yang kita dulu kampanye. Pak Ibrahim masih dengar? Ya. Lebih baik hari ini saya kali lebih baik. Jadi jangan disalah tafsirkan itu. Lebih baik saya hari ini kasih gaji kalian itu 2 juta per keluarga untuk menutupi kalian daripada aktivitas ini terus jalan dan infrastruktur itu tidak mampu dipertahankan. Itu ratusan miliar sudah keluar. Ratusan miliar sudah keluar. Kita hari ini boleh memperbaiki dampak itu. Dampak abrasi kita hari ini bikin galat mungkin masalah bisa terselesaikan. Tetapi dampak lingkungan yang hilang kita tidak mungkin rehabilitasi dia. Karena terumbu karang itu berapa ribu tahun baru seperti itu. Pasir kita itu pasir fosil yang tidak beranak itu. Yang bilang orang angin barat pasir naik, tidak. Pasir itu tinggal pindah tanpa. Angin barat dipindah ke timur, angin timur tinggal pindah ke barat. Jadi kalau dipindah ke sana, yang sana angin tidak balik lagi, yang sana tenggelam. Tidak ada pasir beranak, tidak ada. Dia cuma berpindah tempat. Akhirnya apa? Turun terus permukaan tanah, terus turun. Akhirnya semua rusak. Kita punya ruang publik sedikit sekali, Tanjung Lampu itu saja. Yang bisa dinikmati oleh orang Lobo, mungkin lepas stres. Kalau hari itu dirusakkan lagi. Jangan bilang kita bikin di Marbali, situ rusak. Bikin di Dorjela, situ rusak. Bikin di situ Dorjela rusak. Bikin di situ Marbali rusak. Kan hari ini tinggal berpindah tempat. Yang intinya kan kalian itu tergantikan ya. Jadi kalau silakan memilih mau kerja di dinas lingkungan hidup, mau kerja di Pemda, sini lahan kita luas, kita hari ini sudah bikin untuk pemeliharaan lingkungan penataan ini sendiri. Yang mau kerja di cold storage, dinas perikanan sudah menyurati semua cold storage, kita bisa tampung 2-3 orang setiap cold storage, solusi dapat. Yang mungkin penghasilan yang besar. Kerja di mobil sampah 1 bulan 3 juta. Kerja 1 jam 3 juta. Gali batu 1 hari gali berapa banyak? 1 minggu belum tentu dapat 1 kubik ke bayi berada. 1 minggu dapat 1 kubik ke saya. 1 minggu biasa 5 kubik. 5 kubik, ya betul kalau 5 kubik punya lama. Tapi kalau 5 kubik berarti orang di Marbali sana sudah sejahtera-sejahtera. Mohon maaf.